Cerita film Next Swim berawal di tahun 1992. Kini kita diperlihatkan seorang anak kecil yang berusaha mengambil mainan perahu klotok yang ada di kolam renang. Bocah itu yang bernama Rebecca ngelihat ibunya tiba-tiba saja memberikan pertolongan. Tapi sekembalinya Rebecca ke atas kolam, tidak ada siapapun di sana. Rebecca kembali berusaha mengambil mainan perahu klotok tersebut. Tapi sialnya, makhluk gaib yang berada di saluran pembuangan air kolam menarik badan Rebecca. Dan ya, akhirnya Rebecca pun meninggoy. Hingga beberapa tahun kemudian, kini kita diperlihatkan kepada keluarga yang tengah mencari rumah bersama agen properti. Agen menjelaskan secara rinci tentang rumah ini. It has 24-hour emergency call service, right? Which is great. It's got single level bedrooms, it's got all the bathrooms. Tapi ya mereka merasa kurang cocok gitu kan. Lalu agen properti membawa keluarga itu ke salah satu rumah tua sambil menjelaskan kalau rumah tua ini sebenarnya nggak sesuai sama standar pembeli. Selain rumahnya sudah tua, rumah ini banyak kerusakan dan sudah 10 tahun tidak berpenghuni. Selesai berbincang dengan agen properti, seorang ibu bernama Eve menghampiri suaminya yang tengah melihat kolam renang pribadi di samping rumah bernama Ray. Hey, there's a pool. I used to be scared of pools. Eve nyeritain dirinya takut berenang gara-gara dulunya sempat didorong sama ayahnya ke dalam tangki air. Berbanding terbalik sama Ray yang suka berenang dan sejak kecil cita-citanya punya rumah ada kolam renangnya. Gak lama dari itu anak mereka manggil buat dibikinin makan siang. Saat lengah berjalan, Ray melihat bola baseball dan berusaha mengambilnya di atas terpal kolam. Tapi sialnya, makes his way down to the plate. What a story this has been, folks. After a year battling illness, Ray Waller is trying to... Yap, Ray malah jatuh ke dalam kolam renang. Sekarang kita tahu kalau Ray merupakan atlet baseball tingkat internasional yang tengah absen beberapa pertandingan karena penyakit yang dideritanya. Mendengar suara kegaduhan dari kolam renang, anak dan istrinya langsung menghampiri Ray. Eve pun langsung membawa Ray ke dokter, dan Ray yang terkena penyakit encok akut disarankan untuk terapi fisik seperti berenang dan untuk sementara waktu menggunakan kursi roda. Use the wheelchair for the next few days while you regulate, and I will bring you back in next week. Sepulang nemuin dokter, Eve dan Ray akhirnya sepakat ngambil rumah kedua yang mempunyai kolam renang untuk mendukung kesembuhan penyakit encok akutnya Ray. Langsung saja semua barang-barang tiba. Setelah itu, Eve mengantar kakak Elliot bernama Izzy ke sekolah. Izzy disamperin temannya buat nawarin ekskul renang. Pertemuan itu bikin mereka berdua jatuh cinta. Lalu siang harinya, Eve keluarga kompak bersih-bersih kolam renang. Izzy bilang ke Ray kalau dirinya ikut ekskul renang. Ray mah setuju aja gitu kan ngedukung hobi anaknya. I think I'm going out for the swim team. Oh, really? Yeah. It's great, Iz. Tapi pada suatu hari, Ray yang tengah kokorodoh lubang tiba-tiba saja tangannya berdarah. Dan lubang itu becek ngeluarin cairan. Oh my gosh. What happened? Oh my gosh. Beberapa saat kemudian, petugas PDAM setempat datang untuk memeriksa lubang air pembuangan yang ternyata tersambung ke sumber mata air. Setelah kolam bisa digunakan, keluarga Eve langsung cebur masuk ke kolam renang. Anak-anaknya sibuk ngambil koin ke dasar. Tapi kedua orang tuanya malah enak-enakan gitu kan di kolam. Wow. Ew, guys. Malam harinya, Ray tengah membuka kamera handycam yang merekam kebahagiaan keluarga kecilnya itu. Sedangkan Eve masih asik berenang sendiri. Di sini, Cider nyamperin Eve seolah memberitahu sesuatu. Hey, what's the matter? Dan saat tengah melanjutkan renang, Eve melihat Ray. Tapi tiba-tiba... Ray, you scared me.
Eve yang mulai merasa kejanggalan, dia pun langsung memutuskan untuk udahan aja deh renangnya takut. Yang mana di sini Eve langsung memeriksa keberadaan Ray yang ternyata tengah rebahan di kamar. Eve bertanya kepada Ray apakah Ray tadi pergi ke kolam renang, tapi Ray bilang dia lagi rebahan di kamar. Dengan perasaan yang janggal, Eve bilang bakal tutup kolamnya pakai terpal dan perlu memeriksa lampu kolam renang yang berkedap-kedip. Keesokan harinya, Elliot yang mau nangis ini ngadu ke orang tuanya soal kalung Cider yang berada di kolam renang. Eve menenangkan Elliot dengan mengatakan mungkin Cider gak sengaja ngelapasin kalungnya dan akan kembali saat lapar. We have to find him. Yeah, we'll go look for him. Later we'll find him. Ray mengambil kalung Cider untuk mencucinya. Lalu Ray merasa heran sama tangannya yang diperban ternyata udah sembuh. Setelah itu, Ray dan Elliot menutup kolam pakai terpal. Dan malam harinya, Eve terbangun dari tidurnya gara-gara mimpi tenggelam di kolam renang. Keesokan harinya, Ray datang ke rumah sakit untuk tes kesehatannya. Bu dokter bilang Ray sekarang sudah sembuh dan mengalami peningkatan yang cepat sampai membuat bu dokter terheran-heran. Ray ngasih tahu dirinya sering berenang di kolam renang pribadinya sebanyak 2 kali sehari. Sekembalinya ke rumah, Elliot ngajak ayahnya yang lagi ngangkat beban hidup untuk berenang. Berhubung Ray malas nyebur, dia minta Elliot pergi ke kolam renang terlebih dahulu sambil membawa uang koin. Dan Ray akan menyusul nantinya. Throw this one in the pool for me. I'll come find it. Okay? Hey. Saat Elliot tengah berada di kolam renang, tanpa disadari sosok bayangan hitam datang melemparkan koin ke dalam. Yang mana Elliot mengira itu adalah ayahnya. Hey, Dad. Tapi setelah naik ke permukaan, ternyata nggak ada siapa-siapa. Elliot pun melanjutkan berenangnya sendiri. Dan lagi-lagi melihat koin yang terjatuh di dekat pembuangan air. Di situ ia melihat bayangan Izzy. Setelah Elliot kembali ke permukaan, ternyata nggak ada siapapun di sini. Elliot ngerasa Izzy tengah menjahilinya. Elliot terus memanggil-manggil Izzy, yang pada akhirnya ia putuskan berenang lagi. Saat berada di bawah papan loncat, Elliot melihat bayangan yang ternyata bukan apa-apa. Gak lama, ia mendengar suara. Hello? Can you hear me? Suara sosok wanita meminta pertolongan yang tengah mencari ibunya. Wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Rebecca Summers yang menemukan mainan milik Elliot. I found your door. Elliot mencoba kokorodo saringan itu untuk menarik mainan yang terlilit rambut. Elliot yang panik langsung teriak-teriak dan ngadu ke Eve. Elliot bilang dirinya dihantuin sama seseorang yang bernama Rebecca yang tengah mencari ibunya. Eve pun ngasih tahu permasalahannya ke Ray. Tapi Ray nganggap kalau Elliot lagi halu karena selama ini Elliot gak punya teman dan sering ngobrol sama anak toke. Apalah ini. Eve punya ide untuk ngundang tim baseball Elliot pesta pada kolam renang ini. Ray setuju sama ide Eve dan meminta sahabat, rekan kerja, serta teman juga diundang ke sini. Begitupun dengan teman-teman Izzy. Setelah itu, Eve dan Izzy nganterin Elliot latihan baseball. Gak lama, Ray datang untuk ikut latihan dengan tim baseballnya Elliot. Walaupun bapaknya atlet baseball, tapi anaknya ternyata gak suka main baseball ya para penonton. Pelatih minta Ray untuk ngasih contoh ke anak didiknya. Awal-awal sih Ray yang baru sembuh sempat gagal menangkis bola gitu kan. Setelah beberapa kali percobaan, walaupun ya encok dikit, si bola itu berhasil ditangkis terbang jauh sampai mencahin lampu lapangan. Malam harinya Ray dan Eve mau pergi kencan. Setelah kedua orang tua pergi, Izzy bilang ke Elliot kalau temannya bakal datang buat latihan renang bareng. Izzy minta Elliot jangan cepu ke orang tuanya. Elliot diancam kalau berani ngadu nanti ikan peliharaannya bakal ditabur garam oleh Izzy. Lalu Izzy dan seorang pria bernama Ronin tengah bermain air bareng. Mereka tengah bermain menebak suara hewan sambil tutup mata dengan menyebut kata Marco dan dijawab Polo. Tapi Ronin licik nih di sini malah keluar dari kolam renang. Tapi di tengah-tengah mereka berdua yang tengah asik bermain bareng, walaupun sempat dikagetin karena penasaran, Izzy menyelam mengira Ronin tengah mengerjainya. Tapi semakin Izzy menyelam ke dasar kolam,
Yap, makhluk mengerikan itu menarik tubuh Iji. Untungnya Iji bisa menyelamatkan diri. Sampainya di permukaan, rupanya Ronin berada di dalam kolam renang. Iji mengira Ronin iseng menarik kakinya Iji dari dasar kolam. Padahal Ronin sendiri hanya sampai di permukaan. Izzy! Mom is Shit, shit. I didn't tell my parents you were coming over. I'm sorry. You gotta grab your stuff and... Keesokan harinya, pesta kolam pun tiba. Elliot bisik-bisik di depan kamar Iji soal kejadian semalam. Soalnya Elliot mengalami hal yang sama. Tapi Iji berusaha buat nutup-nutupin seolah semalam tidak terjadi apa-apa dan meminta Elliot jangan cepu. You saw something, didn't you? No. My leg just got caught in the pool cleaner. You're lying. I can tell. Karena kalau dicepuin ke orang tua, Iji udah capek kalau harus pindah rumah lagi. Selain itu, di rumah ini ada kolam renang yang mana bisa membuat Ray terapi kolam. Acara pesta kolam renang pun dimulai. Elliot diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar orang tuanya untuk merekam aktivitas tamu pesta kolam. Sedangkan para tamu tengah asik menikmati pesta. Terlihat Iji tengah asik gibah bersama teman-temannya dan gak lama Ronin datang untuk mengajaknya berenang. We should go for a swim. Yeah. Ray pun mencari keberadaan Elliot. Teman tim baseball Elliot yang merupakan anak buah pelatih datang untuk meminta tanda tangan di atas bola baseball bekas pukulan Ray kemarin. Thank you so much. Here you go. Now hold on to that. I will. Setelah Ray memberikan tanda tangan, ia pun mengajak bocah itu untuk bertanding gulat air melawan bapak-bapak yang ada di sana. Dari kejauhan, perasaan Eve tiba-tiba nggak enak saat melihat Ray yang tengah menggendong anak di pundaknya. Berhubung ibu agen properti ikut diundang, Eve menceritakan kalau kemarin petugas PDAM bilang kolam itu lebih dari 15 tahun nggak dipakai. Bu agen properti sebenarnya tahu fakta yang sebenarnya, tapi ia memilih untuk merahasiakannya. Eve terus memberi tekanan yang pada akhirnya bu agen bilang kalau penghuni sebelumnya merasa tidak nyaman dengan kolamnya karena sempat terjadi insiden seorang anak kecebur di dalam kolam dan meminta Eve jangan percaya sama tahayul. Eve langsung menanyakan nama seorang gadis itu yang bernama Rebecca. Bu agen properti pun terkejut saat Eve mengetahui namanya. Sementara itu di kolam renang, Ray terus bergulat hingga menang walaupun memaksakan diri. Anak yang digendong Ray minta untuk diturunkan. Lalu saat Ray menginjak saluran pembuangan air, tiba-tiba air berwarna gelap keluar memasuki mulut Ray. Elliot yang melihat dari handycam langsung memberitahu Eve kalau di kolam ada yang butuh pertolongan. Anak itu berhasil diselamatkan sedangkan Ray pingsan. Akibat kejadian ini, Eve memaksa keluarganya untuk pindah ke rumah lain. Tapi Ray menolak, sebab kolam renang itu sudah membuat dirinya cepat sembuh dari cederanya. Eve dan Ray sempat cekcok yang akhirnya mereka berdua masuk ke dalam mobil. Saat akan tancap gas, Ray malah batuk-batuk parah sampai sesek bahkan berkeringat. Mom, do something. I don't know what to do. Is he breathing? Can't breathe. Cough it out. Oh my god. Eve langsung menelpon bu dokter yang meminta Ray untuk beristirahat sampai hari Selasa nanti dibawa untuk menemuinya. Ray yang udah lemas meminta Eve untuk membawakannya ke dalam kolam renang. Tentunya Eve menolak hal tersebut. Dikhawatirkan Ray nekat nyebur ke kolam renang. Eve memutuskan untuk membuang air kolam renang dan setelah itu Eve mendatangi kamar Iji yang tengah menenangkan Elliot yang ketakutan. Eve meminta ke mereka berdua untuk bersama-sama membereskan penderitaan keluarga ini. Keesokan harinya saat tengah bekerja, Eve diam-diam buka Mbah Google untuk mencari tahu tentang Rebecca Summers. Menurut database, rupanya tidak hanya Rebecca, tapi penghuni rumah tua sebelumnya mengalami hal yang serupa, yang mana salah satu keluarganya pasti hilang entah kemana tanpa jejak. Eve langsung mencari alamat keluarga Rebecca Summers. Setelah mendapatkannya, Eve langsung cus ke rumah keluarga Rebecca. Ibunya Rebecca langsung menyambut dan mengajak masuk ke dalam rumah. Di dalam, Eve memberitahu kalau mereka sekarang penghuni rumah lamanya ibu Rebecca yang mempunyai kolam renang pribadi misterius. Ibu Rebecca menceritakan tentang anak laki-lakinya bernama Thomas. Thomas bekerja sebagai duta besar di Washington yang mempunyai harta kaya raya sampai menghadiahkan ibu Rebecca rumah megah ini. Eve menanyakan tentang putri dari ibu Rebecca. Ia bilang dirinya hanya mempunyai satu anak, yaitu Thomas. Eve tahu kalau sebenarnya ibu Rebecca tengah berbohong. Eve mencoba mancing untuk bercerita bahwa suaminya tengah menderita encok akut, tapi setelah pindah rumah dan berenang di kolam renangnya, penyakitnya berangsur-angsur sembuh. Di sini
Ibu Rebecca menunjukkan gelagat aneh sambil memberitahu kalau rumah dan kolam renangnya dibangun di atas permukaan sumber mata air ajaib yang sering dipakai masyarakat untuk meminta suatu hal agar dikabulkan, asalkan memujanya yang sering disebut dengan tamagami. Tapi di balik terkabulnya permintaan, sumber mata air itu meminta tumbal nyawa sebagai bentuk pembayaran agar airnya dapat terus mengabulkan keinginan sang pemuja. Sama seperti Ibu Rebecca, saat itu Thomas tengah sakit parah dan sekarang menjadi anak yang sehat dan sukses. Dulu, Rebecca dijadikan tumbal kolam renang demi kesembuhan Thomas. Thomas sendiri mendengar teriakan Rebecca minta tolong dan langsung pergi ke kamar ibunya untuk selamatin Rebecca. Tapi ibu Rebecca malah mengunci pintunya dan ya malah nontonin Rebecca aja gitu kan dari kamar. Lalu ibu Rebecca bilang kalau suaminya Eve bakal sembuh dari penyakitnya berkat sumber air ajaib. Tapi Eve harus rela mengorbankan salah satu keluarganya karena setiap cinta pasti butuh pengorbanan. Eve bilang kalau Rebecca sering menyebutkan nama ibunya untuk minta pertolongan. Eve mengajak ibu Rebecca untuk menghentikan penumbalan ini. Situasi menjadi horor saat ibu Rebecca batuk-batuk dan matanya mengeluarkan darah sembari mengatakan, It'll be over soon. Karena ketakutan, Eve pun akhirnya pergi. Di perjalanan, ia berusaha menelepon Ray yang pada kenyataannya Ray tengah mandi dan penyakit encok akutnya kambuh lagi. Air hitam pekat keluar dari saringan pembuangan kamar mandi. Begitupun dengan kolam renangnya perlahan terisi air dengan sendirinya. Elliot dan Iggy baru saja sampai rumah. Iggy mencari keberadaan orang tuanya yang entah kemana. Elliot merasa curiga dengan air di gelasnya. Ia pun mendengar suara Cider dan Elliot pun mencarinya. Sesampainya di kolam, Elliot melihat bayangan dari Cider berada di pelampung bebek dan ia berusaha menarik pelampungnya. Perlahan, alat penggulung terpal bergerak dengan sendirinya. Dan... Cider. Mendengar suara teriakan, Iggy langsung keluar menghentikan alat penggulung terpal. Untungnya, Eve datang dan mereka berdua berhasil menghentikan alat penggulung dan menyuruh Iggy mencari pertolongan, sedangkan Eve nyebur ke dasar kolam. Melihat lubang hitam yang dalam, Eve naik ke permukaan untuk mengambil selang dan diikatkan di besi tangga kolam dan juga tubuhnya. Telapak tangan Iggy terluka gara-gara gelas yang jatuh sendiri. Ia mendengar suara pintu dan mencoba untuk mencari sumber suaranya, yang ternyata... Ray menjelaskan dirinya akan segera pulih kalau Elliot ditumbalin. Mendengar itu, Iggy langsung lari ke garasi. Eve akhirnya berenang ke dalam dasar kolam untuk membawa Elliot keluar. Izzy berteriak di dalam garasi untuk meminta pertolongan. Ia pun memutuskan untuk bersembunyi, namun dikagetkan dengan TV yang tiba-tiba saja menyala. Sialnya lagi, Ray rupanya tahu tempat persembunyian Izzy. Ray mengurung Izzy di dalam garasi. Izzy yang pintar langsung membawa tongkat baseball punya Ray. Eve yang tengah menyelamatkan Izzy, ia bertemu dengan Rebecca yang meminta tumbal sekaligus memberikan uang koin milik Izzy. Ia hampir terhasut sama ajakan Rebecca, tapi untungnya ia berhasil membawa Izzy keluar dari kolam. Ray datang dan ia mengatakan kalau Iggy harus dijadiin tumbal. Tidak terima, Ray langsung mencekik Eve sampai terbang. Dari belakang, Iggy langsung gebukin Ray secara brutal sampai muntah. Pukulan itu membawa setan yang merasuki Ray keluar. Ray yang tersadar langsung meminta maaf dan Iggy pun tersadar dari pingsannya. Dari atas, Ray melihat air kolam berubah menjadi pekat untuk meminta tumbal. Ray mutusin untuk berkorban dan berenang ke dalam kolam renang sebagai tumbal berikutnya. Ray! Keesokan harinya, keluarga Eve mutusin buat pindah rumah. Sebelum itu, Eve dan anak-anaknya melihat rekaman di handycam milik Ray yang mengatakan kata-kata terakhir sebelum dirinya meninggal. Dirinya rela berkorban seberat apapun demi keluarganya. Dan karena keluarga bagi Ray adalah segalanya, Eve langsung telepon tukang pasir untuk nimbun kolam misterius tersebut. Dan film pun selesai, teman-teman.